Closer than a brother, he will never leave. God is my provider, he is all I need. He is God Almighty, he will never change. We cry holy, holy, name above all names. Puji Tuhan, Shalom sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Syukur kepada Allah karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dan melimpah dalam kehidupan kita. Maka hari ini rancangan Damai Sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi, merahmati, menghidupi, dan memberkati setiap kita. Sahabat-sahabat penyembah yang terkasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah bicara dan belajar tentang bagaimana kita hidup dan menghidupi keintiman dengan Allah. Bagaimana kita hidup, melekat, bersandar, dan percaya juga melibatkan Allah di dalam setiap perkara kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa kehidupan kita bersumber dan mau kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita yang luar biasa. Nah, saat ini kita mau belajar di pilar kedua kehidupan seorang penyembah, yaitu pilar kekudusan. Bagaimana kekudusan adalah sebuah nilai atau sebuah value yang wajib dan harus kita hidupi. Karena sesungguhnya kekudusan itu bicara seluruh aspek kehidupan kita. Untuk itu sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Ya, kita mau memaknai tentang kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Begini firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kekudusan bicara tentang hidup yang taat. Taat sebagai anak-anak Allah. Bagaimana lewat kehidupan kita mau menampilkan wajah kerahiman Allah Bapa kita. Lewat kehidupan kita yang bersumber, yang kita maknai daripada kasih karunia Allah, kita sungguh-sungguh mau menampilkan kebaikan, kasih karunia, sifat-sifat Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana lewat perjalanan iman kita, lewat proses kita belajar taat menjadi anak-anak Allah. Dalam kitab Roma, firman Tuhan berkata seperti ini. Yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Artinya apa? Untuk menjadi pribadi yang taat, pribadi yang kudus, kita harus benar-benar hidup memancarkan kebaikan Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam kontrol Roh Kudus. Hidup menampilkan wajah kerahiman Roh Kudus. Dan di sini firman Tuhan juga katakan bahwa kita tidak boleh menuruti hawa nafsu. Karena waktu hawa nafsu menguasai kita, itulah waktunya kita terikat dan jatuh di dalam dosa. Segala macam hal dosa itu dimulai dari hawa nafsu. Dan firman Tuhan juga katakan, waktu kita jatuh di dalam dosa, terikat dan diikat oleh hawa nafsu, kita menjadi pribadi yang bodoh. Aneh buat saya, kalau kita bilang kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus tentunya, bukan roh-roh yang lain gitu ya. Tetapi hidup kita nggak baik, hidup kita nggak benar, hidup kita nggak menampilkan kebaikan Tuhan. Perkataan kita cenderung ngomongnya yang negatif, ngomongnya yang jorok, ngomongnya yang menghakimi orang, menyakiti perasaan orang. Pikiran kehendak kita tidak menampilkan rahmat kerahiman ilahi. Makanya ayat selanjutnya katakan dengan jelas, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kekudusan bukan bicara one single point, one single shot. Waktu kita mau melayani, kita tampil di atas mimbar, seakan-akan kita menjadi orang yang paling kudus. Which is good. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup.
di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi, di dalam keluarga, dalam rumah tangga, di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam kehendak, di dalam roh, jiwa, tubuh. Mohon maaf saudara, pelanggaran, dosa, kesalahan kita membuat kita jadi gak kudus. Waktu engkau dan aku menyimpan luka, waktu engkau dan aku menyimpan dendam, waktu engkau dan aku menyimpan akar kepahitan, itu sebuah dosa, itu sebuah pelanggaran, dan itu sebuah ketidakkudusan. Ini penting untuk kita maknai sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Karena untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi penyembah Tuhan, kita harus satu frekuensi dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kita gak bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa mengalami kehadirannya. Gimana mau mengalami kehadirannya? And then kita minta urapan Allah. Gak bisa. Saudara dan saya perlu hidup dan menghidupi kekudusan. Sekali lagi, tanpa kekudusan kita tidak bisa satu frekuensi dengan Allah. Karena Allah kudus, maka engkau dan aku harus kudus. Nah, kuncinya bagaimana? Untuk hidup dalam kekudusan, kita harus hidup di dalam metanoia, pertobatan yang sejati. Teman-teman, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan bisa lihat ayatnya di Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22. Atau dari ayat 21 deh. Bagaimana kita memaknai pertobatan itu seperti apa? Pertobatan adalah seperti ini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Artinya apa? Proses pengolahan firman Allah, pembelajaran firman Allah. Kita ikut persekutuan doa, sekarang masih masa online, kita ikut persekutuan doa online, kita melayani persekutuan doa online, kita ikut perayaan syukur ekaristi online. Itu harus kita maknai menjadi sebuah kehidupan. Bukan cuma sekedar pengetahuan. Bukan cuma sekedar untuk, wah hebat, dia ada di mana. No. Tetapi bagaimana semua pengajaran itu mengubahkan kita menuju kepada kebenaran. Jadi poin pertama pertobatan, firman Tuhan, keintiman dengan Allah, itu harus mengubahkan hidup kita. Doa firman saat teduh pribadi, ekaristi, itu harus mengubahkan hidup kita. Harus memperbaharui hidup kita. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, pertobatan bicara tentang, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Jadi poin selanjutnya pertobatan bicara menanggalkan kebiasaan yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Tinggalkan semua yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, kehidupan yang sia-sia, akar pahit yang membuat kehidupan kita sia-sia, luka batin yang membuat kehidupan kita sia-sia, karakter negatif kita yang membuat kehidupan kita sia-sia, pola pikir kita yang membuat kehidupan kita menjadi sia-sia, dan terutama kebiasaan-kebiasaan dosa. Sekali lagi saya katakan, kebiasaan-kebiasaan dosa. Karena kita diikat oleh dosa. Menjadi sebuah pola hidup. Bahkan dosa menjadi rutinitas. Itu yang harus kita tanggalkan. Itu yang harus kita lepaskan. Itu yang harus kita hancurkan oleh kuasa kasih karunia Allah. Lewat rahmat pertobatan. Lewat rahmat sakramen tobat, lewat rahmat sakramen pengampunan dosa, di mana kehadiran Tuhan memampukan engkau dan aku menanggalkan kebiasaan yang lama. Tadi yang pertama, kehadiran Tuhan,
Keintiman kita dengan Tuhan membawa kita kepada kebenaran yang sejati, sehingga kita benar-benar memaknai, wah saya harus tinggalin kebiasaan-kebiasaan lama ini. Yang ketiga, pertobatan bicara supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Rohmu harus dibaharui, pikiranmu juga harus dibaharui. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang merancangkan segala sesuatu yang jahat, pikiran-pikiran yang membuat kita nggak maju-maju. Buang. Biar Roh Kudus mengubah, memperbaharui roh terlebih dahulu dan pikiran. Our mind is our battlefield. Kehendak bebas kita menjadi tempat pertempuran yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menyalahgunakan kehendak bebas yang Tuhan sudah berikan buat kita dengan hidup seenaknya, dengan hidup tidak di dalam ketaatan, dengan hidup di dalam dosa. Biarkan Roh Kudus memperbaharui roh dan pikiran kita. Dan pertobatan juga bicara soal ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bukan cuma membuang kebiasaan lama, tapi kita juga menggunakan kebiasaan yang baru. Hidup yang baru di dalam pimpinan Roh Allah. Pikiran diperbaharui, karakter sifat diperbaharui, perkataan diperbaharui, semuanya diperbaharui. Pola kerja kita di marketplace diperbaharui, cara pelayanan kita oleh rahmat Roh Kudus diperbaharui, supaya kita menjadi rahmat pembaharuan untuk orang lain. Ingat, kita adalah diutus Tuhan untuk menjadi agen perubahan, tapi agen perubahan ini gak akan mampu menyentuh dan mengubahkan hati banyak orang kalau kitanya gak berubah. Kita gak bisa menuntut perubahan dari luar. Yang bisa berubah adalah selo, dan perubahan dari selo akan menyentuh hati orang, mengubahkan banyak jiwa untuk mengalami kasih karunia Allah lewat rahmat rohnya yang kudus. Itulah kekudusan. Hidup di dalam pertobatan yang terus-menerus. Dan jangan lupa, kita juga mengizinkan Roh Allah untuk terus menuntun, membimbing, memperbaiki, dan juga membentuk kita dan membantu kita dalam perjalanan iman kita. Karena tanpa Roh Kudus, kita gak bisa, saudara. Tanpa Roh Kudus tidak ada perubahan. Dan perubahan hanya dilakukan oleh karya Roh Kudus. Mungkin beberapa dari kita bilang, mana mungkin saya bisa berubah? Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul, mungkin kita bilang mustahil buat saya berubah. Tetapi waktu Roh Kudus menyentuh hati kita, Roh Kudus menjamah hidup kita, Roh Kudus mengurapi kita, tidak ada mustahil bagi Allah. Kita lakukan bagian kita walaupun berat. Lakukan. Biar Allah lakukan yang mustahil bagi kita. Perubahan menuntun kita kepada pembaharuan. Pembaharuan membawa kita kepada kekudusan yang sesungguhnya. Supaya hidup saudara, pelayanan saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara dan saya, kita semua, kelimpahan kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan. Dan kehidupan kita sebagai seorang penyembah yang mengenakan kekudusan yang sesungguhnya akan membawa kita untuk menjadi bukan hanya pelayan-pelayan pujian, pelayan-pelayan pujian yang memiliki hati seorang penyembah, pelayan-pelayan pujian yang hidup di dalam roh dan kebenaran, sebab kita adalah penyembah-penyembah benar yang dirindukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di pengajaran selanjutnya. Kita akan bicara tentang
pilar yang ketiga yaitu kerendahan hati. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.